Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan pers. Alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara press conference ya. Dan hari ini istimewa, kami berada di lapangan. Ya, kami berada di gudang Bulog ini di Gede Bage untuk melihat ya pengepakan paket-paket bansos dari Gubernur Jawa Barat. Nanti saya didampingi nih oleh Pak Lili dari Bulog, kemudian Bu Eli dari PT Pos. Di sini ada juga ketua panitia panitia penyaluran, ketua tim penyaluran bansos gubernur, kemudian juga ada ketua divisi logistik ya. Tapi sebelum itu saya seperti biasa akan menyampaikan dulu perkembangan COVID-19 di Jawa Barat ya. Jadi data yang kami terima per jam 13 pada hari ini, alhamdulillah ini yang sembuh bertambah 15 orang. Kemarin 704, hari ini tercatat ada 719 yang sembuh. Kemudian yang positif ya, kemarin ada 2.319, hari ini ada 2.345, berarti ada 26 orang ya yang positif. Kemudian yang meninggal kemarin 154, bertambah satu, hari ini tercatat ada 155 orang yang meninggal. Untuk PDP atau pasien dalam pengawasan, yang masih dalam pengawasan hari ini tercatat ada 1.593, menurun dari data sebelumnya atau hari sebelumnya sebanyak 1.620. Jadi ada penurunan 0,84%. Dari total semua pasien dalam pengawasan itu ada sebanyak 8.534. Kemudian ODP, orang dalam pemantauan, yang masih dalam pemantauan hari ini tercatat ada 4.205. Ya, ini ada penurunan dari kemarin ya. Kemarin masih di 4.258. Dari total keseluruhan ODP sebanyak 50.870 orang. Kemudian di samping itu ada hal-hal barangkali yang perlu diketahui juga oleh rekan-rekan pers, bahwa Bapak Gubernur telah mengeluarkan keputusan mengenai perpanjangan PSBB di wilayah Bodebek ya, untuk 5 kabupaten kota, yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Itu diterapkan PSBB secara proporsional ya. Jadi dia menggunakan level kewaspadaan daerah. Diharapkan kabupaten kota bisa mengkaji level kewaspadaan ini sampai tingkat kecamatan dan juga tingkat desa. Nanti secara proporsional bisa menerapkan PSBB di wilayahnya masing-masing ya. Dan untuk diketahui, PSBB secara proporsional di wilayah Bodebek ini berlaku selama 28 hari. Artinya 2 kali masa terpanjang inkubasi daripada COVID-19 ini. Jadi nanti diperpanjang sampai 2 Juli 2020 ya. Ini kita juga selaras tentunya dengan yang diberlakukan di DKI. Kalau DKI pakai transisional gitu ya. Dan di kita adalah PSBB secara proporsional. Kemudian juga untuk diketahui bahwa status tanggap darurat itu di Jawa Barat telah diperpanjang ya. Dan perpanjangan tanggap darurat ini berakhir manakala status bencana nasional yang diputuskan dalam keputusan Presiden itu dicabut. Nanti kalau Kepres selesai, bencana nasional otomatis masa tanggap darurat di Jawa Barat juga selesai ya. Saya kira itu yang perlu diketahui oleh rekan-rekan. Jadi yang update tadi masalah perpanjangan Bodebek. Dan dalam keputusan gubernur itu, jadi bupati wali kota yang kemarin diumumkan dalam zona biru
ya itu tidak AKB dulu, masih di PSBB ya. Termasuk yang Bodebek 5 ini juga itu masuk di di level 3 di zona kuning, itu PSBB dulu. AKB bisa dilaksanakan manakala PSBB sudah dicabut dan AKB diizinkan oleh Menteri Kesehatan ya. Jadi sampai saat ini Kabupaten Kostra masih melakukan kajian ya, karena diminta untuk mengkaji level kewaspadaan sampai tingkat kecamatan dan desa. Setelah itu nanti Bupati Wali Kota yang mau AKB melalui gubernur mengajukan izin kepada Menteri Kesehatan, dan kalau izin dari Menteri Kesehatan sudah turun baru bisa dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru tadi. Barangkali itu hal yang perlu saya sampaikan untuk sore ini, dan selanjutnya kami mohon Pak Lili untuk bisa menjelaskan ini mengenai pengapakan pengadaan dari paket-paket bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oke, persilakan Pak Lili. Terima kasih Pak wawancara. Jadi terima kasih rekan-rekan bahwa Perum Bulog Wilayah Jawa Barat mendapatkan tugas dari Gubernur untuk melakukan penyaluran bantuan sembako untuk korban COVID-19. Jadi sampai dengan saat ini dari target 1,4 non TKS sudah tersalurkan kurang lebih 946.000. Sisanya masih dalam proses untuk pengepakan dan penyaluran ke hub PT Pos. Teman-teman, satu paket ini terdiri dari beberapa komoditas seperti yang terlihat ya. Ada beras, mie, kemudian sarden, vitamin C, tepung terigu, dan gula ya. Jadi ini kita melakukan pengadaan dari seluruh wilayah Jawa Barat. Jadi artinya semua komunitas yang ada di bantuan Gubernur untuk COVID-19 adalah produk dari warga Jawa Barat. Kemudian setelah kita kepak, seperti terlihat di belakang, kita kepak lalu kita salurkan ke PT Pos, PT Pos, dan kemudian PT Pos yang akan melakukan penyaluran ke RTS, rumah tangga sasaran ya. Jadi alhamdulillah selama ini, jadi sampai dengan Mei sampai sekarang kendala-kendala yang berarti belum kita dapatkan karena kerjasama yang sangat luar biasa dari pemerintah provinsi, kemudian PT Pos dan seluruh stakeholder yang terkait di Pemprov ini. Alhamdulillah kita dari pengadaan sampai ke penyaluran di PT Pos bisa kita laksanakan. Terhadap kekurangan penyaluran dari 1,4 ke 900 sekitar 500 ini sedang kita jalan, baik jalan pengepakan maupun penyalurannya. Di samping di bagian ini pengepakan juga di wilayah Bandung terjadi dilakukan di gudang Cimindi dan gudang Paseh di Sumedang, Cimindi di Mai. Jadi ada 3 gudang yang kita lakukan untuk proses pengepakan sekaligus penyalurannya. Semoga apa yang kita lakukan Perum Bulog kepada masyarakat bisa bermanfaat, bisa membantu meringankan korban terdampak COVID-19 dan mohon maaf jika masih ada warga yang belum menerima. Kita yakini yang terdampak sesuai dengan data akan menerima semuanya. Tinggal tunggu waktu saja. Saya kira situ ya saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi warga Jawa Barat dan bisa memberikan manfaat yang maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili. Nah, jadi itu barangkali yang tadi apa yang sudah dilakukan oleh Bulog ya. Kita
bersama-sama dengan Bulog terus melakukan percepatan untuk penyaluran daripada bantuan ini. Selanjutnya Bu Eli, kami persilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Pos Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Bulog tadi, kerjasama dengan baik untuk mensukseskan program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat. Dalam hal ini, kami diberikan tugas oleh Pemprov Jabar itu untuk menyalurkan data DTKS sebanyak 326.525, sedangkan untuk yang non-DTKS adalah 1.400.000. Seperti yang disampaikan oleh Bulog bahwa PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Bulog sudah menyalurkan dropping barang ini, komoditinya dengan uang dan juga telur, itu adalah untuk yang non DTKS sebanyak 600.000 sekian dos. Nah, kami dari PT Pos Indonesia memang sangat tergantung sekali dengan dropping yang sudah diberikan oleh Bulog, dan kami siap kapanpun Bulog untuk menyalurkan atau untuk mendistribusikan barang-barang tersebut. Kami sudah menyediakan 472 gudang atau hub untuk menerima droppingan dari Bulog dan siap untuk disalurkan kepada sekitar 1.400 KRTS khusus untuk yang non-DTKS. Dalam hal ini PT Pos pun bekerja sama dengan Ojol, kemudian dengan mitra pos lainnya, yaitu seperti Karang Taruna, kemudian juga aparat setempat untuk memperlancar pendistribusian dan mempercepat pendistribusian komoditi ini. Kepada masyarakat, jangan khawatir, yang sudah terdaftar pasti akan kita segera salurkan sesegera mungkin ketika PT Pos telah menerima droppingan komoditi dari Bulog. Dan jangan khawatir, pasti akan semuanya mendapatkan bantuan sesuai dengan daftar nominatif yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada PT Pos Indonesia. Semoga bantuan ini bermanfaat, semoga bisa memberikan dampak yang berfaedah dan berkah untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Insya Allah kita semua akan terus all out bekerja sama untuk mendistribusikan bantuan ini kepada masyarakat yang memang terdampak COVID-19. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eli. Ada satu informasi lagi yang harus diketahui rekan-rekan. Pernah menanyakan mengenai transparansi data penerima bansos. Sekarang sudah ada fitur baru di Picobar, namanya Solidaritas, sistem online data penerima bantuan sosial. Itu bisa diakses. Nanti masuk ke Picobar, di Picobar ada fitur Solidaritas. Di situ nanti masyarakat bisa mengetahui, misalnya apakah dia masuk sebagai salah satu penerima bansos gubernur, ataupun juga rekan-rekan bisa ngecek nanti, dan masyarakat bisa ngecek seandainya dalam data yang ada di Solidaritas itu ada masyarakat yang kira-kira tidak layak untuk menerima, ya, artinya dia orang kaya dan sebagainya, itu silakan dilaporkan, ya, bantu kami untuk bisa menemukan data-data seperti itu. Ya, jadi tekad kami di gugus tugas, kami berkomitmen untuk tetap transparan dan kami juga akuntabel gitu dalam melaksanakan tugas-tugas di gugus tugas ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Lili, Bu Eli, Pak Asda 3, kemudian ada Kak Dinsos hadir, Kepala Dinas Indak juga, dan rekan-rekan semua. Mudah-mudahan upaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik, dan jangan lupa kita tetap jaga jarak, selalu memakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.